pertanyaannya lebih pilih bayar utang atau investasi? Akan nanya utang lu utang apa dulu? Kalau gue sih lebih prioritaskan bayar utang dulu. Daripada kita terbebani terjadi kenaikan suku bunga, akhirnya kan bunga berikutnya kan akan naik lebih tinggi. Utang konsumtif buat beli mobil, hutang itu nggak dosa. Kan kalau investasi itu biasanya tidak pasti. Karena kan kalau utang itu udah pasti ya. Kadang-kadang kan kalau kita abisin dibayar utang, kayak duit kita ya udah abis aja di situ gitu. Jadi balik lagi, yang lo harus perhatiin adalah dari sisi cash flow lo. Hai semuanya, kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar, dan juga Mas Fat. Hola. Tapi ada satu bintang tamu nih hari ini. Kita kedatangan bintang tamu dari pasar modal, yaitu Om Lukman El Hakim. Atau gue panggil Om Luk ya. Boleh Dinda, kamu mau manggil Om Luk boleh, Om Lukman boleh. Pokoknya yang nyaman buat Dinda aja deh. Asik. Cahaya laten. Om Luk ini adalah dari MNC Sekuritas. Jadi hari ini aku juga mau nanya nih sama Om Luk dan lain-lain. Siap dengan pertanyaan randomku hari ini? Siap. Nah, hari ini aku pengen lebih pertanyaannya milih dan memilih gitu ya. Hari ini lebih pilih bayar utang atau investasi. Nah, ini aku sedikit bertanya-tanya sama pertanyaan ini. Kadang-kadang kalau generasi aku dapat bonusan nih, misalnya kerja uang seabrek gitu. Okay. Nah, lebih baik bagusnya kita masukin ke bayar utang dulu atau kita tambah lagi investasi atau mulai investasi. Siap. Oke. Dari Mas Umar dulu deh. Saya dulu ya. Permisi Bapak Ibu. Kalau ditanya utang dulu atau investasi dulu, kalau if you ask me personally, gue akan nanya utang lu utang apa dulu. Jadi kalau hutang itu nggak dosa. Betul. Itu boleh-boleh aja. Mm-mm. Jadi kalau kita hutang tapi buat sesuatu yang produktif, maka gue akan bilang utang dulu. Oke. Tapi kalau lo bilang utangnya utang konsumtif buat beli mobil, ya lo harus selesaikan itu dulu. Kalau misalnya produktif, misalnya mau nge-Grab, kan jadi produktif tuh beli mobil. Ya, bisa. Karena sebenarnya macam-macam. Jadi utang itu ada dua nih, ada konsumtif, ada produktif. Mesti pilih itu yang mana gitu loh. Yang menjadi concern sebenarnya kan kalau kita punya duitnya terbatas, sementara hutang kan wajib ya, jangan sampai dituntut di akhirat gitu, betul nggak? Betul. Gitu. Utang tuh wajib dibayar, tapi kalau ada investasi yang ternyata returnnya oke, kenapa enggak geser dulu investasi gitu loh. Tapi kalau ditanya nih, kalau tanya secara personal, saya akan pilih investasi. Kenapa investasi? Karena investasi itu misalkan utang gue bunganya 5% gitu ya. Investasi gue bisa return 20%. Ya gue taruh investasi buat bayar utang. Oke, kita tahan dulu jawaban Mas Umar. Kita ke Om Luk deh kira-kira. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu gue punya KPR. Terus terang ya, punya KPR waktu itu rumah pertama. Rumah berarti ada 16 ya sekarang? Banyak gitu. Jadi waktu itu rumah pertama, kemudian ambil KPR di sebuah bank swasta di Indonesia ya. Waktu itu bunganya itu biasanya dia 3 tahun pertama fix. Betul. Kemudian setelahnya itu dia float. Jadi tergantung dari kebijakan Bank Indonesia ya, suku bunganya naik atau turun. Nah, memang kalau ditanya apakah harus bayar utang dulu atau berinvestasi dulu ketika kita punya uang gitu ya. Kalau gue sih lebih prioritaskan bayar utang dulu. Okay. Karena kan kalau utang itu udah pasti ya. Apalagi kalau misalnya let's say utangnya itu baru berjalan sekitar 1-2 tahun pertama atau 3 tahun pertama lah. Biasanya kan dia komponen bunganya dulu lebih banyak dibayar di depan gitu loh ya. Gitu ya. Jadi daripada kita terbebani kalau kemungkinan nanti terjadi kenaikan suku bunga, akhirnya kan bunga berikutnya kan akan naik lebih tinggi. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bayar dulu sebagian supaya apa? Supaya yang disebut sebagai pelunasan sebagian. Okay. Artinya kita bayar dulu terus masuk pokoknya seperti itu ya. Jadi artinya beban bunga kita juga akan berkurang di kemudian hari. Yang kedua, utang itu kan sifatnya pasti ya. Ya nggak bisa kita maksudnya ngemplang dulu lah gitu, nggak bisa ya. Utang itu sifatnya pasti. Sedangkan kalau investasi itu biasanya tidak pasti. Okay. Pengembaliannya bisa jadi kayak tadi Om Umar bilang, investasi dulu apalagi ada potensi naik. Iya kalau naik, kalau turun, ya kan? Berarti nggak naik kan? Kenapa? Kalau turun berarti nggak naik. Kalau turun berarti nggak naik gitu kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia turun, value-nya kan bahaya gitu loh dalam arti
yang harusnya kita bisa mengcover sesuatu untuk masa depan yang bisa lebih lebih pasti ya, dalam arti bunga utang juga turun, kemudian juga sisa pokok juga turun. Kita malah berspekulasi ke hal yang belum pasti. Jadi kalau menurut gue sih lebih bagus kita bayar dulu kewajiban kita atau utang dulu, baru kita tunaikan untuk investasi. Kalau dari gue sih perspektifnya gitu sih. Ini perspektif yang berbeda ya. Betul. Nah, kalau Mas Fat ngelihat jawaban yang berbeda ini, menurut kamu gimana? Bagus sekali buatnya. Gue napas. Jadi kalau misalnya sifatnya utangnya produktif dan jangkanya agak panjang, kan biasanya kan emang secara pokoknya pasti kan besar kan. Jadi kalau misalnya lu coba ngoyo untuk bayar dalam waktu jangka pendek, itu pasti akan berat pasti. Jadi balik lagi, yang lu harus perhatiin adalah dari sisi cash flow lu. Kalau cash flow lu memungkinkan, oke, hutang yang produktif ini dalam jangka waktu tertentu, terus juga lu hitung usia produktif lu masih nyampe ke arah sana, ya lu nggak apa-apa, nggak harus dipercepat gitu loh. Karena kalau lu percepat pasti akan mengganggu cash flow lu. Nah, ketika lu hitung cash flow-nya aman, lu sambil ngelakuin dari sisi investasinya, itu nggak jadi masalah. Jadi sebenarnya kunci di sana. Tapi kalau misalnya sifatnya hutang konsumtif dan memang lu ada kewajiban untuk bayar, ya lu juga harus ingat dong kan, kalau ntar lu meninggal juga ntar kan ditanyain nanti kan. Iya, Harus bayar. utang dibawa ke Jadi lu harus bedain dulu nih hutangnya seperti apa dulu. Kalau misalnya hutangnya sifatnya produktif, jangkanya panjang, dimana kalau secara logika lu paksa dia untuk bayar dalam jangka pendek. Misalnya tadi kayak Om Lu jelasin KPR kan. Kalau misalnya tante lu udah ngambil KPR 20 tahun gitu misalnya, aku mau jadiin setahun, kan nggak mungkin lu bisa beresin kan. Jadi mau nggak mau lu ngikutin cash flow lu. Dan selama usia lu masih produktif ke arah sana, lu bisa membayarnya, itu nggak ada isu. Dan cash flow lu masih ada sisa buat investasi, ya itu gak ada masalah. Tapi kalau utang yang konsumtif, yang berbeda bukan jadi aset, itu yang mungkin harus lu beresin. Nah, tapi kalau gue Komen boleh nggak nih? boleh. Kamu dulu. Aku dulu. Aku tuh mendengar jawabannya tuh jadi mikir, kalau misalnya kita punya duit nih seabrek. Kadang-kadang kan kalau kita abisin dibayar utang, kayak duit kita ya udah habis aja di situ gitu. Jadi kita nggak punya kayak pilihan untuk uangnya tumbuh dulu di investasi, baru nanti dari hasil investasinya kita bayarin utang. Nah, kalau kayak gitu pemikiran gimana? Nah, ini cakep nih. Nah, tadi mau komen gini. Tadi kan kalau Om Luke concernnya adalah yang utang itu udah fix. Selesai Kalau gitu. Mas Fat komen cash flow. Ya. Kalau saya gini, coba deh lihat perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Tadi saya bilang saya mulai dengan bahwa hutang itu tidak dosa. Hutang itu boleh aja selama terukur. Tadi sisi cash flow sekarang. Kita nggak bahas masalah bunga segala macamnya, kita cuma bahas jangan utang aja. Tapi coba deh pikir deh, perusahaan yang besar itu pasti mereka meleverage bisnisnya dengan hutang. Bisa apa enggak kalau lu tanpa hutang? Bisa. Cuma let's say revenue kita cuma 10 miliar gitu ya. Ya udah segitu aja. Kalau kita tahu nih bahwa net profit margin satu perusahaan itu 30%, kalau gue lipat 10, berarti kan net profitnya naik dong. Betul. Kalau terukur nih. Memang betul itu enggak pasti. Tapi kan mosok iya kalau kita ngutang terus kita jadi ugal-ugalan kan enggak gitu ya. Iya. Jadi kalau my view sebenarnya kita kasih angka nih. Misalnya lu punya hutang dengan rate 10% hutangnya. Terus gue punya bisnis nih. Gue minjem duit, dagang cendol, dapat rate 40% returnnya. Ya kan simply gue bisa dapat 40%, dikurangin hutang gue 10%, jadi gue masih profit 30 netnya. Dosa apa enggak? Enggak tuh, legal enggak? Legal, gue mampu bayar. Jadi gue orang yang lebih pro sama bisnis. Dalam artian kalau lu bisa dorong terus, kenapa mesti ngerem gitu. Oke. Monggo. Ini gue mau coba rangkumin ya, apa pendapat dari Umar sama dari Fat juga. Sebenarnya gini, tadi kan Dinda cerita misalkan sebagai Gen Z terus tiba-tiba dapat bonus. Misalkan kita dari kacamata kualitatif dulu aja ya. Oke. Jangan melebar sampai dari sisi perusahaan dari segala macam. Gue seneng sama Fat punya perspektif tentang cash flow. Jadi gini, misalkan contoh gaji Dinda 10 juta ya sebulan. Kemudian dia punya cicilan misalkan saya 4,5 juta. Iya. Ya, utang gitu. Terus dia dapat bonus 10 kali gaji, dapat 100 juta. Iya. Anggaplah ya. Nah, sebenarnya kita harus ukur dulu. Kan tadi lo cerita soal meleverage, kemudian dari kacamata kayak seperti itu ya. Kan ada sebenarnya debt equity. Ada kayak gitu kalau rasio kan. Nah, juga sama antara utang dengan penghasilan gitu kan. Itu kan diukur juga.
Nah idealnya kan kalau ngomongin utang sama penghasilan itu bayar utang nggak boleh lebih mungkin ya itu 30%. Iya. Syariah banget. Misalnya contoh ya. Kemudian sekarang utangnya Dinda udah 45% karena 4,5 juta dari 10 juta kan. Oke. Nah mungkin ada baiknya kalau kita coba ngambil nilai tengah nih, bayar utang dulu sama investasi dulu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah untuk jaga cash flow juga ya. Gimana supaya Dinda bisa turunin dulu level rasio utangnya sampai ke level yang aman. Jadi nggak semuanya dibrukin semua gitu lah ya. Gitu ya. Jadi dalam arti dari 45% Dinda harus punya objektif bisa nggak turun sampai ke level rasio yang aman misalnya 30%. Oh ternyata ketika untuk bisa dapat cicilan 3 juta per bulan, Dinda harus bayar 50 juta utangnya gitu ya. Nah, di situ cash flow-nya aman ya. Kemudian juga dia punya ratio juga sampai ke 30%. Sisanya itu baru diinvestasikan gitu. Jadi kan ini jadi hal seperti ini jadi game juga ya. Jadi kita jangan terlalu hitam, jangan terlalu putih gitu loh. Kita ngambil nilai tengah. Gimana cara ngambil nilai tengah? Tetap dengan perhitungan finansial yang terukur gitu loh. Jadi nggak buta misalkan gue harus investasi 1 jutanya enggak. Oke. Apalagi kalau dalam konteks bahwa ini adalah seorang Gen Z yang punya penghasilan rutin gitu kan. Nah, kita ukur kayak gitu sih. Kalau itu pendapat gue sih gitu sih. Ih bijak banget. Iya dong. Umur tuh nggak bohong. Umur udah nggak bohong gitu loh. Kadang-kadang kita tuh missing out sama perhitungan-perhitungan penting kadang-kadang kayak gitu. Karena kita ngeliatnya benar hitam atau putih aja. Kita kalau dapat duit ya udah deh pilih mana nih. Padahal sebenarnya kita bisa ambil di tengah-tengah. Kita bisa berhitung dulu, ngeliat cash flow kita dulu, terus kita bisa sisain. Jadi dua-duanya dapat kan? Bayar utang juga dapat, investasi juga dapat. Nah, tapi gue masih mau komen sebenarnya. Ada lagi. Karena nih kalau lu ngomong tadi pribadi ya, ini emang orangnya ini ya kontra banget Oh ya. emang ini kalau ada kalau ada istilah tuh kalau di acara talk show yang kayak politik gitu ya. Ini emang bagian mancing supaya lebih rame gitu loh. Enggak, itu kan tadi kemana gitu. Bayarannya begitu. Gini, gue kemarin beli rumah kayak cicilan berapa? 15 tahun gitu loh. Kenapa? Kita cicil pasti pertama yang gue lakukan adalah rasio itu harus di bawah 30%. Sehingga aman dari gaji gitu ya. Terus sepanjang 30 tahun itu 30 tahun lah, sepanjang cicilan itu berjalan, itu gue meyakini biasanya di hidup kita tuh suka ada jackpot. Jackpot itu either dari bonus, either dari apa gitu ya. Ketika dapat jackpot, saya bonus door gede gitu ya. Itu what I did adalah dorong semua ke investasi. Kenapa dorong investasi? Karena secara cash flow gue sudah aman. Jadi gue nggak perlu bayar utang, nggak usah. Jadi cash flow untuk hutang sudah aman. Ketika ada duit lebih, gue dorong semua ke investasi. Investasinya meledak, tahun keempat gue lunasin rumah bos. Jadi itu strategi pribadi yang sudah terjadi. Karena menurut gue dari sisi keuangan yang paling penting adalah stabil ya. Pengeluaran tuh stabil. Gaji 10, cicilan 3 udah pasti aman tuh. Ada jackpot, ya gue langsung timpa semuanya ke investasi dengan harapan, dan alhamdulillah itu terjadi dengan harapan investasi tadi dapat return 60% gitu ya. Itu langsung lunas tuh semuanya gitu loh. Jadi sekarang lo masih punya utang nggak? Alhamdulillah enggak. Enggak ada, oke. Nah, ya, tapi tanya return enggak? Kalau orang juga ada yang begini gitu loh. Tadi sama seperti kayak Umar gitu kan. Dia bilang gini, gue ngambil KPR gitu kan, KPR 30 tahun, 20 tahun gitu ya. Udah, habis gitu gue melakukan hal yang disebut menginsurkan diri gue supaya apa kalau kenapa-napa dengan gue mati kayak atau apa kayak utang belunas gitu kan. Nah itu kan ada juga yang kayak gitu, terus duitnya dorong semua buat investasi. Nah memang hal seperti itu terjadi gitu, tapi kita kan nggak dalam hidup itu kadang-kadang resiko itu bukan cuma soal kematian gitu loh. Misalnya let's say kita tiba-tiba income kita berubah. Kemarin gue baca banget tuh di TikTok banyak beredar ya, seorang ibu sampai menjual rumahnya ketika akhirnya floating bunganya naik sampai 2 kali lipat. Nah itu kan akhirnya dijual semua. Atau ada cerita lagi seorang ayah yang gaji tadi 200 juta. Terus tiba-tiba kena layoff. Anaknya udah kadung sekolah di international semua gitu ya. Bayar cicilan 40 juta sebulan buat beli rumah seperti itu. Dan dia
akhirnya harus check out dari rumah gitu. Karena apa? Karena sudah tidak bekerja lagi. Nah, hal-hal seperti ini memang dalam kondisi ekonomi sekarang ya kita ngelihat ya, potensi-potensi kehilangan income, kehilangan pendapatan itu memang sering terjadi. Jadi kalau tadi ya alhamdulillah kalau misalkan Om Umar kantornya jalan terus, bisnisnya lancar terus sih alhamdulillah gitu. Tapi kalau orang yang kayak tadi bekerja gitu ya, resiko-resiko ini memang akan menjadi pressure ketika mungkin gajinya nggak hilang semua, mungkin hilangnya sebagian gitu loh. Misalkan pindah kerja dari perusahaan asing terus kerja di perusahaan lokal, gaji setengah, dia mau nggak mau harus kerja. Nah, hal seperti itu juga harus kita take into consideration, jangan sampai kita bertindak ya gegabah gitu ya, mengelola utang, mengelola income, sehingga akhirnya bermasalah di kemudian hari. Itu sih. Ya menarik banget ngomongin resiko, karena kadang-kadang kalau misalnya di generasi gue tuh kan susah banget ya punya beban. Jadi kayak kepikiran gitu kalau tiap hari utangnya nggak dibayar tapi malah investasinya kalau punya resiko turun. Nah kalau misalnya ngambil di perspektifnya Om Umar, menurut Kak Fat, resikonya apa sih kalau misalnya kita benar-benar dorong semua di investasi? All in investasi. All in semua di investasi. Di generasi gue kira-kira resiko. Jadi kalau gue dengerin jelasan Om Umar, Om Luke, ini yang membedakan sama lu adalah dari sisi usia. Ya, jadi kita nggak cuma hanya mengelola hutang, bukan hanya sekedar mengelola investasinya, tapi dari sisi usianya juga. Sebenarnya di usia lu yang jauh lebih muda, itu sebenarnya lebih bisa berani ngambil hal-hal seperti yang Umar ngomong. Oh gitu. Ya, tapi ketika usianya tadi seperti Om Luke bilang, ada orang yang udah tadi sempat jadi direksi, gajinya besar, tiba-tiba dia drop. Berarti kan usianya pasti kan udah nggak seperti lu lagi kan. Nah, ketika usianya udah lebih tua, dia udah nggak bisa yang ibaratnya itu manage-nya agak beresiko. Barangan ya, yang ngambil resiko terlalu besar tuh nggak bisa. Jadi sebenarnya baik lagi, selain dari sisi lo ngomongin tadi, kalau di sisi gue ngomong masalah cash flow-nya, ngelola hutangnya, usia lu di usia berapa dulu gitu loh. Kalau usia pensiun lo masih panjang, sebenarnya lu punya potensi untuk ngambil resiko lebih sebenarnya. Tapi ketika usia lu udah mulai mendekati pensiun, justru malah lu harus kurangin dari sisi pengambilan risiko tadi. Gitu sih mungkin kombinasinya. Kalau gue mungkin kodam gue tua ya, jadi gue kayak lebih sepakat banget sama Mas Umar dan Om Lukman. Gue kayaknya nggak bisa menanggung beban resiko yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi mungkin Oke, nanti abis acara ini coba kita cek kodam masing-masing. Benar. Gitu ya. Kalau mau pindah kodam juga kita bisa bantu, ada. Ya. Cek nih ya ini. Oke guys. Oke, thank you guys. Jadi tadi ada value penting banget, ilmu buat kita semua, apalagi khususnya buat gue, bahwa kita sebenarnya bisa kalkulasi financial ratio kita personally, yaitu dengan debt to income kita ya Om Lukman. Nah itu kita bisa kalkulasi untuk ngelihat dan memanage cash flow kita. Semoga bermanfaat ya. See you again in the next video. Thank you. Bye bye.